Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Kopi Bray channel. Bray, apa yang akan kita ucapkan ketika kita berbicara tentang sepak bola Italia? Negara yang terkenal dengan pertahanan grendelnya ini sudah menjadi identitas Italia dalam dunia sepak bola. Di era 90-an, ketika Premier League, Liga Inggris, belum menjadi liga nomor 1 di dunia. Tapi Serie A Italia adalah kiblatnya, adalah magnetnya bagi para bintang-bintang sepak bola dunia. Dan kali ini saya akan mengulas seorang yang sangat tangguh di bagian pertahanan, legendaris, bek terbaik sepanjang masa menurut saya, Alessandro Nesta. Dan kita akan simak cuplikannya tentang sosok legendaris ini. Yuk kita simak. Alessandro Nesta. Wow. Semua klub-klub besar di Eropa pasti menginginkan seorang bek seperti Alessandro Nesta. Ya. Dia memiliki paket lengkap dari keseluruhan kategori seorang bek yang sempurna. Sebagai seorang pemain, Nesta telah memenangkan segalanya dengan cara yang berkelas. Beauty of Serie A ya. Dia adalah tipikal pemain bertahan di era yang membuat lini pertahanan seperti sebuah seni sampai 2000-an dan awal. sering dijuluki The Art of High Class Defending. Apa yang membuat Nesta berbeda bukan hanya kualitas dalam menjaga lini pertahanan, ya betul, tetapi juga kemampuannya dalam membaca permainan lawan dan cara menghentikan serangan dengan cara yang elegan. Wow. Pemain luar biasa ini terkenal dengan ketenangannya dalam bermain, disiplin, serta tackle bersihnya yang membuat striker kehabisan akal. Bahkan seorang Lionel Messi pernah tertawa setelah di-tackle oleh Nesta. Gayanya tenang, dingin. Lionel Messi saja susah melewati Nesta. Ketika bola datang mengancam lini pertahanan. Di saat umur Nesta pada saat itu sudah memasuki 35 kalau nggak salah di Liga Champions. Wow. Mengapa banyak orang mengagumi cara bertahannya? Mengapa dia ditakuti para striker lawan? Ya. Dan mengapa nama Nesta selalu dikaitkan dengan seni bertahan dalam sepak bola? Mari kita simak bagaimana Alessandro Nesta meninggalkan rekam jejak indah dalam seni bertahan sepak bola. Alessandro Nesta. Wow. Tackle-tackle bersih ya dari Nesta, luar biasa. Oh, bersih sekali. Cristiano Ronaldo, Steven Gerrard. Susah untuk melewatinya, luar biasa ya. Lazio, ya. Selama berpuluh-puluh tahun hingga awal tahun 2000-an, penggemar sepak bola pasti mengingat bagaimana the beauty of Serie A. Ya betul. Saat ketika Serie A menjadi kiblat sepak bola dunia. Ya benar. Gaya bertahan yang menjadi landasan utama sepak bola Italia terbukti dengan raihan 4 trofi Piala Dunia dan lahirnya para pemain bertahan elegan yang tak pernah putus dari negara indah itu. Mulai dari dekade 50-an dengan pemain seperti Giovanni Trapattoni hingga Cesare Maldini, lalu hadir Tarcisio Burni hingga Franco Baresi. Dan dilanjutkan era Paolo Maldini, Alessandro Nesta, hingga Fabio Cannavaro. Wah, ini nama-nama tersebut tangguh ya. Memang kebanyakan berasal dari pemain yang mengisi lini pertahanan. Ya,
Italia memang dikenal dengan sepak bola catenaccio atau pertahanan grendel. Sejak lama, Italia memang telah identik dengan permainan bertahan dan konsep itu telah mengalir deras dalam setiap darah pemain belakang mereka. Mengalir deras. Seperti kata Paolo Maldini, sepak bola Italia tidak hanya memikirkan tentang hasil, namun juga permainan indah, khususnya dalam hal bertahan. Dalam sepak bola, back adalah posisi yang sering digambarkan sebagai kumpulan pemain keras, mengandalkan kekuatan fisik, tidak segan-segan menjatuhkan lawannya, dan tak begitu peduli walaupun tindakan itu membuatnya mendapatkan kartu dari wasit. Namun, semua hal negatif itu tak berlaku bagi Alessandro Nesta. Tak berlaku. Karena Nesta akan menjatuhkan lawan-lawannya dengan caranya sendiri. Sangat bersih, sangat tenang. Keputusan yang diambil Nesta pada saat untuk men-tackle lawan itu, wow, luar biasa ya. Susah ditemui di back-back sekarang ini. Nesta tumbuh dan dibesarkan dua klub besar Italia, Lazio dan AC Milan. Lazio dan AC Milan. Dua klub yang secara luar biasa menunjukkan bahwa dia adalah seorang back yang istimewa. Sebelum menjadi back, Nesta pernah mencoba banyak posisi, mulai dari gelandang hingga penyerang. Saat muda, dia cukup mahir membawa bola dengan kecepatannya. Dan karena alasan inilah, karirnya awalnya dimulai sebagai penyerang tengah. Namun, seiring berjalannya waktu, Nesta menyadari bahwa posisi terbaiknya adalah sebagai bek tengah. Nesta kecil memulai karirnya bersama Lazio, berkebalikan dengan Totti. Francesco Totti. Sejak kecil, Roma beberapa kali meminangnya. Namun ayahnya yang seorang Lazio garis keras selalu menentang hal itu. Garis keras ya, Laziale. Tuh, elang ibu kota. Wow. Debutnya bersama I Bianco Celesti terjadi saat dibawa asuhan Dinozov pada tahun 1994. Tetapi butuh 1,5 musim lagi bagi Nesta untuk mulai benar-benar menunjukkan kelasnya. Dia kemudian berkembang di bawah asuhan Zdeněk Zeman yang menanamkan pemahaman taktis yang cocok untuk Nesta. Saya tidak ingin melupakan siapa saja yang telah berjasa mengembangkan kemampuan saya. Zeman memainkan peran fundamental dalam pembentukan karir saya. Dia selalu percaya pada kemampuan saya. Dia seorang jenius yang seringkali banyak disalahpahami oleh sebagian orang. Ungkap Nesta suatu kali. Pada tahun 1997, saat usianya 21 tahun, di bawah manajemen Sven-Goran Eriksson, kemampuannya semakin terasa. Ia diberi ban kapten dan memimpin timnya meraih kemenangan di Coppa Italia 1998. Saat itu, mereka melawan AC Milan di final. Dan Nesta mencetak gol kemenangan bagi Lazio. Legenda AC Milan ya, yang sekarang menjadi presiden itu. Dan kemudian di negaranya dianugerahi penghargaan pemain muda terbaik Serie A. Dalam waktu singkat, Nesta menjadi bek impian para pelatih karena fisiknya kuat dan kecerdasannya dalam memainkan posisi bek. Dia memberikan rasa aman bagi para penjaga gawang. Pemain yang sering dipanggil Sandro ini juga menjadi bagian penting dari skuad Italia yang memenangkan kejuaraan Under-21 Eropa pada tahun 1996. Nesta juga berhasil membuat cap senior pertamanya di kualifikasi Piala Dunia melawan Moldova pada Oktober 1996. Dan dia bermain di semua 3 pertandingan grup Piala Dunia 98 sebelum akhirnya harus absen di sisa pertandingan Piala Dunia karena cedera. Musim berikutnya, cedera yang terjadi di Piala Dunia 98 memaksanya untuk melewatkan paruh pertama di ruang perawatan. Dan ketika dia kembali, dia hampir saja memimpin Lazio meraih Scudetto kedua mereka, tetapi gagal hanya karena selisih 1 poin dengan sang juara AC Milan. Lazio meraih Scudetto di tahun 99. Pada musim itu, Nesta bukan sama sekali tanpa trofi. Ia membawa Lazio merebut kemenangan Piala Winners UEFA atas Mallorca. Sekedar info, Piala Winners UEFA adalah sebuah turnamen yang peserta turnamennya berasal dari tim-tim yang menjadi juara kompetisi Piala negara masing-masing. Tapi saat ini, turnamen ini sudah dihilangkan oleh UEFA. Tak berhenti sampai di situ, Nesta juga berhasil menjuarai Piala Super UEFA dengan mengalahkan sang juara Liga Champions
Manchester United dengan skor 1-0. Musim 99-2000, Nesta ditunjuk menjadi anggota Dewan Direksi Lazio oleh Presiden klub Sergio Cragnotti. Ya. Lazio pun menambah amunisi dengan merekrut bintang-bintang seperti Juan Sebastian Veron hingga Diego Simeone. Veron Bersama Simeone, pilar-pilar seperti Pavel Nedved, Pavel Roberto Nedved, Mancini, wow, Sinisa Mancini, Mihailovic, dan Marcelo Salas. Ini legenda-legenda Lazio top ya. yang dikapteni Nesta akhirnya berhasil Marcelo merajai Serie A. Salas. Wow. Pada tahun 2000 pula, Nesta bersama Italia harus puas menjadi runner-up setelah dikalahkan Prancis di final Euro. Semua masa manis dan indah bersama Lazio harus berubah ketika Lazio mengalami kejatuhan akibat dilanda masalah keuangan, yang kemudian membuat Cragnotti menjual bintang-bintangnya termasuk Nesta. Ya. Nesta pernah menceritakan mengapa ia meninggalkan Lazio. Saat itu saya tidak ingin pergi kemana-mana. Saya akan tinggal di sana seumur hidup. Bahkan 2 tahun sebelum saya bergabung dengan AC Milan, Madrid datang meminta saya untuk bergabung. Ya. Dan saya kemudian mengatakan, kalian gila, saya bermain hanya untuk Lazio. Kemudian semuanya berantakan, dan saya bergabung dengan Milan. Saya memang harus bersyukur bisa bergabung dengan Milan, karena itu saat yang benar-benar sulit bagi saya, karena suasana ruang ganti Lazio sedang kacau. Saat itu saya adalah kapten, dan saya adalah bagian dari Dewan Direksi. Ya. Tapi saya tahu, sudah sejak lama Presiden klub ingin menjual saya. Saya berusia 23 tahun, dan mereka berbicara kepada saya tentang keseimbangan klub. Itu adalah saat yang sangat menegangkan. Setiap hari para pemain bertanya kepada saya tentang gaji mereka, karena kami belum dibayar sekitar 6-7 bulan. Setengah Itu tahun sangat belum menyakiti dibayar saya. gaji ya. Saya merasa seperti diserang. Ya. Pada tanggal 31 Agustus Itulah akhirnya yang 2002, membuat Nesta Nesta kemudian dilepas ke AC Milan menerima dengan nilai pinangan transfer mencapai AC Milan, 30 juta euro. Dia setidaknya telah membantu menyelamatkan kondisi keuangan Lazio yang sangat amburadul kala itu. Walaupun sampai hari ini masih banyak penggemar Lazio yang menyebutnya sebagai pengkhianat. Dijualnya Nesta juga adalah keputusan yang tepat, karena bersama AC Milan dia mendapatkan statusnya sebagai bek terbaik yang pernah dimiliki Italia dan sepak bola dunia. Selama waktunya di AC Milan, Nesta membentuk lini pertahanan yang tangguh bersama pemain-pemain seperti Paolo Maldini, Cafu, legend, Alessandro Costa Curta, dan Jaap Stam, serta beberapa nama lainnya. Legenda-legenda hebat itu ya. Bersama Milan, ia langsung sukses. Luar biasa. Dengan mengangkat trofi Liga Champions setelah berhasil mengalahkan Juventus di final All Italia yang berlangsung di Old Trafford. Nesta berhasil menahan gempuran Juventus dan bermain imbang 0-0 pada waktu normal hingga babak extra time. Ketika adu penalti, Nesta berhasil menjalankan tugasnya dan Milan pun menang dengan skor 3-2. Pada musim itu, Milan juga memenangkan Coppa Italia setelah berhasil menaklukkan Roma di final. Dan untuk menutup musim yang sangat sukses di San Siro, Nesta sekali lagi dianugerahi penghargaan defender terbaik Serie A dan dipilih menjadi bagian dari tim terbaik UEFA pada tahun 2002. Kesuksesan Nesta terus berlanjut. Pada musim 2003-2004, Milan memenangkan Piala Super Eropa melawan Porto, dan sang bek berhasil merebut Scudetto keduanya, di mana Milan mencetak rekor poin di Liga Italia. Sekali lagi, ia terpilih menjadi bagian dari tim terbaik UEFA untuk yang ketiga kalinya secara berturut-turut. Musim 2004-2005 dimulai dengan cara yang sama seperti sebelumnya, dengan Milan memenangkan Piala Super. Namun kali ini adalah Piala Super Italia, dan Milan memenangkan final dengan mengalahkan mantan timnya Lazio. Untuk pertama kalinya dalam karirnya, Nesta terpilih ke dalam FIFPro World 11 2005 karena penampilannya. Tahun 2006 mungkin bukan tahun yang istimewa bagi Milan, karena mereka terlibat dalam skandal pengaturan pertandingan Calciopoli dan tidak memenangkan trofi sepanjang musim 2005-2006. Bahkan Nesta harus menelan pil pahit setelah timnya gagal juara meskipun telah unggul 3-0 di babak pertama. Ini 2005 final yang sangat menarik ya. Tahun itu padahal pada saat itu Milan sudah memimpin 3-0 timnas Italia atas Liverpool.
Italia menjadi pemenang Tapi akhirnya comeback Liverpool yang luar biasa. Pertandingan terakhir di grup G dan ia harus absen hingga akhir turnamen. Pada musim 2006-2007, Milan pun berhasil memenangkan ya, 2007 dibalas lagi oleh Milan ya pada Liverpool. Kembali bertemu Liverpool Musim 2008 di final Liga Champions. Dilewatinya dengan mengobati cedera. Luar biasa AC Milan. Ia nyaris absen di sepanjang musim. Mulai banyak pertanyaan yang datang tentang kondisi tubuhnya. Namun, Nesta berhasil comeback saat matchday terakhir melawan Fiorentina. Ya. Walaupun ia bermain sebagai pemain pengganti. Sepanjang musim 2010-2011, ada banyak spekulasi yang mengatakan bahwa ia akan pensiun. Namun, itu terbukti salah. Nesta masih luar biasa. Dan salah satu momen yang tak terlupakan pada musim itu adalah saat Rossoneri melawan Barcelona di Camp Nou. Sekalipun Barcelona menang, Messi pun susah untuk melewatinya. Padahal pada saat itu umur Nesta 35 tahun kalau nggak salah. Dan Messi pada saat itu sedang di top performnya. Kali berhasil menggagalkan Messi yang membuat Laporta luar biasa frustasi, sampai harus memukul-mukul tanah dan bangkit sambil tertawa. Meskipun serangkaian cedera mulai membatasi permainannya di lapangan, naluri dan pemahaman permainan membuatnya menurun bagaikan wine yang berkualitas tinggi. Nesta memainkan peran utama sampai hari-hari terakhirnya di Rossoneri. Musim 2010-2011 dibuktikannya dengan merebut Scudetto ke-18 AC Milan setelah puasa gelar selama 7 musim. Ya. Nama-nama seperti Zlatan Ibrahimovic, Robinho, Antonio Cassano menjadi nama-nama baru yang mengisi skuad saat itu. Dan itu menjadi trofi terakhirnya saat ia mengenakan seragam merah hitam kebanggaan AC Milan. Perpisahannya dengan Milan di tahun 2012 adalah sesuatu yang menyedihkan bagi supporter. Namun, ia tak mau duduk di bangku cadangan terus dan ia ingin tetap mencoba pengalaman yang berbeda. Sudah 10 tahun yang indah bersama Milan. Saya pergi karena level di Serie A, Liga Champions, dan Coppa Italia terlalu tinggi untuk saya sekarang. Saya akan pergi dan bermain di tempat yang levelnya lebih rendah. Dewan meminta saya untuk tinggal selama 1 tahun lagi, tetapi saya sudah membuat keputusan, ujarnya dalam sebuah konferensi pada 5 Oktober 2012. 10 musim untuk Milan, Nesta telah memainkan 318 pertandingan di semua kompetisi. Pindah ke Montreal Impact membuat Nesta menikmati sensasi sepak bola pertamanya di luar Serie A. Ia bergabung dengan rekan senegaranya seperti Marco Di Vaio, Ferrari, dan Bernardo Corradi. Nesta bermain 2 musim untuk Montreal Impact dan membantu mereka mencapai laga playoff MLS untuk pertama kalinya. Dia mengumumkan pengunduran dirinya setelah laga playoff MLS 2013. Saat itu, dia telah menyumbangkan 36 caps untuk Montreal Impact. Namun ia kemudian mendapatkan tugas singkat dengan mantan rekan setimnya di timnas, yakni Marco Materazzi di Chennai FC. Sebelum akhirnya pensiun untuk selamanya pada tahun 2014 pensiun. Secara keseluruhan, total karir klubnya berlangsung selama 22 musim, di mana ia membuat 624 penampilan luar biasa di semua kompetisi. Nesta telah memenangkan segalanya sebagai pemain, mulai dari level junior, level klub, level Eropa, level timnas, semua telah dimenangkannya. Hanya Piala Euro yang dia lewatkan. 18 trofi dikoleksinya dan mengumpulkan 14 luar biasa utama sepanjang perjalanannya sebagai pemain. 14 gelar individu. Alessandro Nesta adalah bek yang sangat berbakat dan berkelas. Dia dikatakan sebagai legenda terakhir bek tengah sempurna yang memiliki bakat alami. Dia adalah bek yang dominan dan lengkap. Meskipun memiliki fisik yang kuat dan mengesankan, dia juga merupakan pemain yang sangat gesit dan elegan. Nesta juga hebat dengan bola di kakinya. Kemampuan passingnya sangat baik dan memiliki keseimbangan hebat yang memungkinkannya untuk membangun permainan dari belakang. Kombinasi kekuatan, atletis, dan kemampuan teknis ini yang kemudian membuatnya selalu dibandingkan dengan bek legendaris Italia, Franco Baresi. Legenda. Meski secara individu Nesta adalah bek jempolan, tapi ia tak akan sanggup bekerja sendirian terus-menerus. Ia tentu berdampingan dengan bek-bek hebat lainnya. Kerjasama Nesta dengan mereka akan membuat lini belakang semakin ditakuti.
Nesta hampir tidak memiliki kelemahan dalam permainannya karena dia juga fantastis secara posisi dan taktik. Kemampuannya membaca permainan memungkinkannya untuk mengantisipasi dan menutup lawan dalam situasi 1-1 dan menghentikan penyerang di jalurnya. Luar biasa ya. Selain itu, IQ defensifnya yang memungkinkan dia untuk terus bermain di level tertinggi secara konsisten. Bahkan ketika dia mulai kehilangan kecepatan dan stamina menjelang akhir karirnya. Singkatnya, apapun yang kalian inginkan dari seorang bek, Alessandro Nesta memilikinya. Paket komplit. Pada bulan September 2015, Nesta beralih ke Florida untuk peran pertamanya sebagai pelatih. Hal pertama ketika saya menandatangani kontrak kepelatihan di sini adalah untuk belajar lebih banyak tentang NASL dan negara ini, karena sepak bola di sini sangat berbeda dengan negara saya. Saya pikir sepak bola berkembang sangat cepat di sini, tetapi para pemain harus memulainya lebih dini. Sudah terlambat jika pemain memulainya saat usia 13 atau 14 tahun. Mereka harus mulai lebih awal dan membangun teknik mereka. Nesta dan Paolo Maldini menyuntikkan banyak budaya Italia pada klub itu. Untuk inspirasi gaya melatihnya, Zdeněk Zeman adalah role model. Menurutnya, Zeman sangat taktikal dan revolusioner. Ia terinspirasi dengan gaya Zeman dalam memanajemen ruang ganti dan pemain hebat. Namun Nesta memahami bahwa kecemerlangannya saat menjadi pemain tak lantas membuatnya menjadi pelatih hebat. Ketika Anda berganti pekerjaan, seperti yang saya lakukan sekarang, Anda harus melupakan masa lalu. Setiap kali Anda membandingkan apa yang Anda lakukan di masa lalu dengan apa yang Anda lakukan sekarang, itu akan membuat masalah bagi diri Anda sendiri. Saya melupakan segalanya, dan sekarang saya fokus pada kehidupan baru saya sebagai pelatih. Mei 2018, Nesta kembali ke Italia untuk mengambil alih Perugia, lalu melatih Frosinone setahun kemudian. Setelah hampir 2 musim memimpin tim Serie B, ia dipecat pada Maret 2021. Beberapa waktu lalu, saat tak memiliki pekerjaan, Nesta sempat berkata, "Tanpa kompetisi, saya tidak hidup. Otak saya mati." Menunjukkan sepak bola sejati ya. Hanya untuk sepak bola. Luar biasa Nesta. Sepertinya takkan ada habisnya jika membicarakan karir pemain sempurna sekelas Alessandro Nesta. Akan selalu ada kekaguman dan rasa takjub. Kita nantikan saja kabar selanjutnya dari salah satu pemain yang layak dijuluki The Perfect Defender All of Time ini. Setuju. Perfect Defender All of Time. Ya, itulah tadi cuplikan tentang betapa hebatnya Alessandro Nesta di Bola Harry Channel ya. Ya, saya sangat setuju bahwa Nesta adalah salah satu bek terbaik sepanjang masa yang tidak akan pernah kita temui lagi ya di era sepak bola sekarang ya. Luar biasa Nesta dengan segala skill yang dimilikinya, ketenangan, kuat, cepat ya dalam mengambil keputusan ya, yang membuat striker pada saat itu ya sangat takut dengan Nesta. Ada lagi seperti legend Paolo Maldini ya. Pada saat itu Liga Italia memang benar-benar luar biasa. Dan saya menikmatinya juga pada saat itu ya, Liga Italia. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.